Kita akan membahas mengenai sunnah Nabi, macam-macam sunnah Nabi, fungsi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk ikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang sempurna. Satu, sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama telah menetapkan metodologi bagaimana memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaidah-kaidah yang ada di dalam sunnah Nabi, demikian pula dalam memahami ayat-ayat Al-Quran melalui ilmu tafsir. Mari kita masuk ke pengertian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya sunnah? Sunnah menurut bahasa artinya jalan, artinya thorik, artinya tuntunan. Jadi jalan, tuntunan kita dalam menjalani hidup ini mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menurut istilah, sunnah itu adalah kullu ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Artinya apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan dan penetapan dari Nabi, takrir Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik fisik ataupun karakter kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari pengertian sunnah, para ulama membagi sunnah itu terdiri dari 4 macam. Sunnah yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu semua ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hadis atau sunnah yang redaksinya itu seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka ini adalah contoh sunnah qauliyah. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat, ya. Kemudian hadis Nabi yang lain, contohnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia nanti masuk surga. Sunnah fi'liyah, apa itu? Semua perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada hadis atau sunnah yang redaksinya kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yatawaddau ba'da ghuslin, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mandi besar atau mandi junub, beliau tidak berwudu, ya. Atau Utsman bin Affan meriwayatkan kepada kita bagaimana tata cara wudu yang sunnah, sesuai sunnah Nabi, wudu yang sempurna, yang lengkap. Man tawaddu'a mithla wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, sempurna wudunya, maka dia nanti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takririyah, yaitu penetapan, persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan perbuatan yang dilakukan sahabatnya, tetapi Rasulullah diam, tidak mengingkari, tidak mengharamkan, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Nabi dalam sebuah perjalanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan sejenis binatang dhab yang dipanggang atau biawak gurun yang berwarna kuning, ya. Rasulullah dipersilahkan untuk makan, dari wajah beliau tidak suka, kemudian sahabat makan. Rasulullah melihat beliau tidak mengingkari, maka itu menandakan makan dhab disetujui, diperbolehkan. Yang keempat yaitu sunnah khalqiyah, fisik Rasulullah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah tampan, beliau tidak tinggi juga tidak pendek. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut yang lembat, tidak keriting, juga tidak lurus. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kulit yang cerah, berwajah tampan, ya. Bau mulut Rasulullah sangat harum, telapak tangan Rasulullah sangat lembut. Ini khalqiyah, fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
khuluqiyah. Sunnah, macam sunnah yang terakhir adalah khuluqiyah, yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam sunnah atau hadis, seperti ya Rasulullah pemberani, dermawan, Rasulullah pemalu, beliau orang yang jujur, orang yang sangat cerdas, orang yang paling bisa dipercaya. Ini contoh dari sunnah khuluqiyah. Dari sekian macam-macam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah yang wajib untuk kita ikuti? Kira-kira yang mana? Kalau sunnah Nabi, beliau ganteng, putih, berwajah cerah, tidak tinggi, tidak juga pendek. Kalau itu wajib diikuti. Nanti yang tidak ganteng, yang tidak berwajah cerah, berdosa. Ya, karena itu para ulama menetapkan yang wajib untuk kita ikuti: satu, qauliyah, ucapan Rasulullah; kedua, fi'liyah, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hukum, baik wajib ataupun sunnah ataupun mubah, haram, halal. Kemudian takrir, penetapan atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsi atau kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Secara umum, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkedudukan melengkapi hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian lebih jelasnya para ulama merinci menjadi 4 kedudukan atau 4 fungsi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bayan taudih, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menyinggung wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan kapan kita harus salat, berapa kali salat itu dikerjakan. Siapa yang menjelaskan? Ditaudih, dijelaskan oleh sunnah. Yang kedua, bayan takrir, menetapkan, menguatkan hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti Al-Quran memerintahkan kita wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Hadis Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk mendirikan dan mengerjakan salat. Kemudian yang ketiga, bayan tafsil, menjelaskan dengan rinci hukum-hukum yang dijelaskan secara global di dalam Al-Quran. Contoh, salat lagi, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka sunnah atau hadis menjelaskan salat ada 5 waktu. Zuhur dikerjakan kapan, waktu-waktunya kapan saja, berapa jumlah rakaatnya, gerakannya, dirinci oleh sunnah. Karena itu kita sangat membutuhkan sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, fungsi atau kedudukan sunnah, bayan tasyri', membuat hukum atau menjelaskan ketentuan hukum di dalam Al-Quran. Contoh, Allah menyinggung az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambuk. Dijelaskan itu bagi yang belum menikah. Lantas tidak dijelaskan jenis hukuman bagi suami atau istri telah menikah melakukan hubungan zina dengan orang lain. Apa hukumannya? Hadis Nabi yang membuat hukum menjelaskan hukumnya, yaitu ar-rajmu, dilempari batu sampai dia meninggal, seluruh tubuhnya dilempari batu. Ini bayan tasyri', fungsi kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan mengenai macam-macam sunnah. Terima kasih, silakan like, share kalau bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya dengan mensubscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.